Yang sampai saat ini ada yang sudah ketemu jalan keluarnya, ada yang belum. Tapi teruslah berpengharapan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Teruslah percaya bahwa kita punya Allah yang hidup yang senantiasa akan menolong kita. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan angkat pujian Tuhan yang besar. Haleluya. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita mau ulang pujian ini dari awal, bahwa kita hidup karena kita percaya kita punya Allah yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat kedua tanganmu karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
mari jemaat, kita mengambil waktu teduh kita. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan musik terus beralun. Mari kita mengucapkan rasa syukur kita. Karena kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan penglihatan yang baik, nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita masih bisa ada di tempat ini, berjalan dari tangga paling bawah hingga paling atas. Itu semua karena kebesaran-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan lembut kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya saja. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darinya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus. Dengan kasih Kristus, Pak Gembala akan membuka kita dalam doa. Sore ini kembali kami datang padamu Tuhan. Syukur buat kesempatan terbaik yang Kau berikan kembali kepada kami. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini kembali untuk membesarkan, mengagungkan, memuji Engkau, bahkan untuk memperbaharui kehidupan kami kembali, dipulihkan kembali, berjumpa dengan Engkau kembali secara pribadi. Kami syukuri sekaligus kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk itu, hamba mempercayakan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Engkau memperkenankan dan mengurapi. Hamba percayakan pembicara ke dalam tangan-Mu. WL, singer, rekan-rekan yang bermain musik, yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta anak-anak-Mu yang telah menyiapkan hidup dan hati mereka untuk berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang kehadiran-Mu, berkaryalah di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
seluruhnya ini kepadamu. Amin. Kembali aku mau nyapa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya ada yang baru pertama kali hadir ke tempat ini, beribadah di tempat ini? Ada? Coba Bapak Ibu tengok kanan kiri, ada yang beda muka-mukanya? Kayaknya ini udah sering banget mukanya ya. Jemaat-jemaat yang setia ya, puji Tuhan. Aku mau tanya juga nih, kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bersuka cita? Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Yang bersedih juga boleh lambaikan tangannya, gak apa-apa. Ya di hadapan Tuhan kita harus jujur, mau sedih, mau susah, mau senang harus jujur. Mari kita datang pada Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian datang pada Tuhan. Mari kita goyangkan badan ke kanan ke kiri ya Bapak Ibu. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban, mari lambaikan tanganmu. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Nih aku kalau jadi WL di depan nih suka gergetan juga nih kadang nih. Kalau misalnya pas kita bilang, tadi kan aku tanya nih, bersyukur, bersuka cita semua angkat tangan gitu. Tapi coba kita ekspresikan bentuknya ke Tuhan pada saat kita beribadah. Pada saat kita bilang mau bersyukur, mari kita jangan malu-malu untuk angkat tangan kita gitu. Kebetulan ini jemaatnya juga gak terlalu banyak ya, jadi bebas untuk bergerak gitu. Pada saat bilang hey sekenceng-kencengnya, karena kan kita pakai masker. Kurang denger juga nih suaranya. Ya, jadi saya mau ngajak jemaat untuk lebih bersuka cita lagi. Kita ulang lagi pujian ini. Bisa ngikutin yang tamborin juga menari di depan. Para singer. Mari goyang ke kanan ke kiri. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan hey. Hey. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari lambaikan tanganmu. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin.
bersyukur. Oh, korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Mari terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan. Amin. Segala yang percaya Dia yang sembuhkan, angkat tanganmu untuk Tuhan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kini tiba waktunya kita akan masuk ke dalam penerimaan berkat rohani. Mari kita kembali untuk memfokuskan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa di saat kita percaya, tangan Tuhan bekerja. Di saat kita benar-benar sungguh-sungguh, Tuhan ada. Bahkan kadang walau kita nggak sungguh-sungguh juga Tuhan tetap ada. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kalau bukan karena Tuhan dan kasih-Nya, jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini.
jemaat untuk bangkit berdiri. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat Tuhan. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari hamba-Nya diperkenalkan Bapa, Putra, dan Roh Mari kita mengaminkan pujian ini. Amin. Ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan. Katakan damai dan penyertaan-Mu Tuhan. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bapa kami yang baik, kami percaya bahwa dimanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, Engkau sendiri yang membuat kami berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk semakin mengenal, semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh berarti di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami saat ini, urapi setiap kami, urapi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan baik.
memberikan kita kesehatan, perlindungan sepanjang hari ini. Saya percaya bahwa selalu ada kebaikan Tuhan setiap apa yang kita alami, setiap waktu pasti ada cerita bersama Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita belajar hari ini tentang melayani seperti Kristus. Melayani kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti aktif. Jadi melayani, kebalikannya itu dilayani. Jadi satukan pikiran kita, satukan hati kita mau satukan bahwa melayani berarti ada yang harus kita berikan, ada yang harus kita tunjukkan. Karena jadi melakukan, bukan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mengharapkan sesuatu berarti kita mau dilayani. Kita mengerti bahwa sepanjang teladan Yesus di dalam Injil sangat nyata bahwa teladannya sangat-sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah menuntut sampai hari kematian pun yang menjemput Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia masih mau mengampuni. Salah satu bagian dari pelayanan yang dia berikan ke dalam dunia ini. Saudara dan saya telah ditebus dari hidup yang lama, dari yang seharusnya kita binasa, kita menjadi dibenarkan, kita menjadi dikuduskan, disatukan. Ketika tubuh dan darah Yesus itu satu kali untuk selamanya, saat itulah maka semua yang kelam, semua yang lalu, semua masa lalu, semua dosa yang sudah dan akan kita perbuat sampai detik ini, saudara percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib? Ngangguk? Nggak ada yang ngangguk juga. Sudah diselesaikan di atas kayu salib? Atau ada yang masih nggak percaya karena nggak lihat Tuhan Yesus disalib? Kalau gitu saudara bikin mesin waktu, saudara kembali lagi ke 2000 tahun lebih yang lalu, saudara mau saksikan Tuhan Yesus itu benar gak disalib atau enggak gitu. Tangannya terpaku atau tidak, kepalanya termahkotai dengan duri atau tidak. Hanya iman kita yang berbicara bahwa Yesus benar disalib dan itu memang ada dalam sejarah. Saudara dan saya ditebus untuk menjadi milik Kristus. Itu adalah anugerah terbesar di mana kita sebagai orang Kristen harus menyadari dan harus kita pegang bahwa karena itulah seharusnya yang menjadi dasar kita untuk melayani di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Kita akan baca, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lanjutnya, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Untuk semuanya. Lanjutnya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jelas sekali di dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus sendiri yang punya segalanya, satu-satunya jalan pendamaian, satu-satunya Allah yang turun ke dunia untuk menebus kita, dia saja mau rela untuk mempunyai hati seorang hamba melayani saudara dan saya. Itu yang menjadi dasar kenapa sih hidup itu harus buat Tuhan.
Kenapa hidup kita udah ditebus, udah diselamatkan dengan cuma-cuma, dengan lunas. Saudara dan saya nggak punya hutang. Hutangnya cuma satu. Nanti tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja ini sebenarnya, maaf kalau saya katakan, sebenarnya kita ini bukan orang sehat. Kalau saudara ada di sini, berarti saudara masih perlu siapa? Bapak Gembala. Perlu saya? Perlu Bu Yusuf, Pak Yusuf, Pak Panjaitan? Atau saudara perlu Aser untuk melayani saudara, untuk tersenyum buat saudara? Saudara datang buat siapa? Benar. Datang ke sini karena apa? Karena sepagi nggak datang, karena saya juga tugas. Dimanapun kita berada, satu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi kita, sudah mati, sudah menjadi bagian dari dunia ini, menjadi seorang hamba, untuk itulah kita hidup. Ketika Yesus mati sampai disalib, itu suatu hal yang sangat mengerikan, mengorbankan nyawanya, karena begitu kasihnya sama kita, bagi saudara dan saya. Ketika dia membasuh kaki para murid, itu butuh satu hal yang kerendahan hati, untuk dia memberikan teladan yang baik. Sebenarnya Tuhan Yesus nggak harus kayak gitu juga. Tapi begitu sampai di titik terendah, yang namanya nyuci kaki itu bukan suatu hal yang biasa, saudara. Begitu dengan besar hati dia melakukannya untuk menjadi teladan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita nggak lihat apa yang Yesus pernah lakukan. Sekalipun kita nggak lihat apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Sekalipun kita nggak lihat saat ini, benar nggak sih Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi? Seperti apa sih mukanya Tuhan Yesus? Tapi yang dia lakukan di dalam sejarah, bukti bahwa firman ini ditulis, bahwa dia sudah melakukannya, tercatat, dan itu adalah iman kita kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita tahu bahwa dia sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Ketika saya dulu sedang sekolah di teologi tingkat 2 itu sudah harus pelayanan. Setiap Sabtu Minggu itu ada tugas untuk pelayanan ditugaskan oleh sekolah. Dan saat itu saya bersama seorang kakak tingkat itu ditugaskan ke suatu daerah yang cukup jauh. Kira-kira jaraknya mungkin sekitar 30 kilo lebih dari kampus kami. Dan jarak dari terakhir kita naik kendaraan umum, angkot, sampai ke tempat suatu rumah yang dituju untuk kita beristirahat karena harus menginap selama 1 hari, 1 malam. Itu lumayan cukup jauh lagi masuk ke dalam. Karena kalau saudara pernah ke Malang itu di dekat pantai Ngeliep. Ya, jadi daerahnya namanya Kedung Salam. Jadi daerah yang sangat lumayan masuk, mungkin sekarang sudah ada jalan yang bagus gitu. Dulu kira-kira tahun 2000-an itu kalau enggak naik angkot, kalau ada truk kimia, mungkin saudara pernah tahu truk kimia itu kira-kira rodanya ada lebih dari 10 ya. Truknya itu sangat besar sekali. Seperti tronton, tapi ada boxnya karena bawa obat-obat, bawa kimia ya. Kalau nggak ada truk itu, saya perempuan berdua, itu kita harus jalan kira-kira 6-8 kilo. Jalan kaki sampai ke rumah yang harus kita tuju untuk menginap. Dan saudara tahu, jalan sih masih nggak apa-apa ya. Itu rumah yang kita tinggalin untuk selama 1 minggu sekali itu rumah sarang walet. Jadi rumah itu rumah gak ditinggalin, rumah kosong, gak ada pintunya,
pintunya cuma ditutup doang, nggak ada kuncinya karena kuncinya itu udah bolong. Kalau setiap kali Sabtu kami datang, itu tuh airnya lumut semua. Jadi kami harus kuras dulu, harus ngepel dulu, harus bersih-bersih dulu karena pasti banyak debu. Selama 1 minggu kita tinggal, Sabtu kita datang itu semuanya kotor. Sampai kamar pun itu banyak sarang laba-laba itu udah kayak kelambu. Jadi nutupin kamar, nutupin ruang dan kami harus bersihin. Dan di belakang rumah itu adalah kebun pohon jati. Jadi begitu buka dapur itu kayak hutan. Karena itu posisi rumahnya di pinggir begitu, di pinggir perkebunan gitu. Dan itu pohon-pohon jati semua. Kalau kami datang itu udah airnya lumutan, banyak ulet karena kan itu pepohonan. Jadi ulet tuh suka masuk ke ubin, ke ruangan begitu. Ulet bulu saudara. Kami cuman berdua. Setiap Sabtu kayak gitu, Minggu pulang. Minggu depan kayak gitu lagi selalu. Dan kadang kalau airnya nggak nyala, kami harus pergi ke sebuah kali kecil begitu sama itu lumut semua di atasnya dan kami harus gosok gigi di situ. Kami harus bawa air sedikit untuk kami persediaan di rumah itu karena kami harus menginap 1 hari. Dan yang agak sedih gitu ya, kami tuh kalau sudah mau tahu itu nggak banyak jemaatnya, cuma 2 keluarga. Satu suami istri udah cukup tua, umur waktu itu umur 60 lebih, dan satu lagi keluarga dekat rumah itu cuma bapak, ibu dan anak. Saudara bisa bayangkan, sejauh itu kami pergi hanya untuk ketemu dengan 5 orang jemaat. Jadi saya berdua teman saya gitar, saya nyanyi, kadang kalau dia pelayanan ya dia juga firman Tuhan, dia main gitar gitu. Selama 1 tingkat dan tidak ada orang lain yang mau ke tempat itu karena jauh, sulit, gersang, kering. Mungkin waktu itu saya cuma berpikir ya udahlah orang ditugasin ke tempat kayak gitu mau nggak mau dijalanin. Tapi saat ini setelah saya refleksi gitu yang ngelihat, oh Tuhan tuh luar biasa. Ngapain juga dulu mau gitu ya. Dasar emang sekolah nugasinnya ke tempat kayak gitu tuh nggak tahu. Orang yang di sekolah itu nggak tahu tempatnya kayak gimana. Kita cuma dikirim ke situ, udah kamu pelayanan, layani orang-orang yang di situ. Cuma 5, jauhnya sekian puluh kilo, datang keadaan kayak gitu. Makanya bersyukur kalau saudara bisa ada di tempat ini dalam keadaan gereja yang baik, yang pelayanan di sini dalam keadaan gereja yang baik. Itu hal yang luar biasa. Kami pulang udah capek, minggu depan mikir lagi, ya ampun datang lagi ke tempat itu. Itu hal yang luar biasa. Saudara, banyak orang bisa melayani di sini, di atas mimbar, tapi boleh dipertanyakan apakah kita melayani itu karena kita mengasihi Tuhan. Apakah kita melihat jiwa-jiwa yang seperti itu. Gak perlu jauh-jauh sebenarnya. Gak perlu kita punya skill itu nomor sekian. Hati dulu. Kalau Tuhan tidak memberikan teladan bahwa dia mempunyai hati seorang hamba. Siapa yang mau datang ke dunia? Orang berdosa diampuni, orang berdosa ditebus. Gak ada kerjaan Tuhan Yesus, ya gak? Udah aja binasain semua, bikin yang baru. Yang baik-baik aja diciptain. Jangan yang bobrok dibelain. Tapi saudara dan saya ada di sini karena kebaikan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang kita abaikan. Kita perlu mengingat semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itulah hidup kita. Tidak ada satupun yang menjadi pertimbangan di dalam hidup kita selain karena Tuhan sudah memberikan semuanya, begitupun kita. Saudara mungkin nyanyi suaranya bagus, gak kayak saya. Mungkin main musik bagus, gak kayak saya. Mungkin saudara bisa tamborin bagus, tapi untuk mau
punya hati yang melayani karena saudara mengasihi Tuhan, itu cuma diri saudara sendiri yang tahu. Saya pun nggak tahu. Banyak orang bisa melayani tanpa mengasihi. Tapi kalau saudara punya hati yang mengasihi Tuhan, saya yakin saudara ditempatkan dimanapun, Tuhan akan menolong saudara untuk memberikan pelayanan itu untuk orang lain. Gak usah jauh-jauh. Lihat sekeliling saudara kiri kanan. Ada enggak yang gak pernah saudara tegur di sini? Ada enggak jemaat? Udah gak usah, gue udah tahu. Namanya Stefanus kan? Ya udahlah, gak perlu. Kalau saudara nggak punya suara yang bagus untuk menyanyi di sini, gak jadi masalah. Kalau saudara nggak punya tangan untuk memberi secara lebih, tidak menjadi masalah. Kalaupun saudara tidak merasa tidak mempunyai semuanya itu, paling enggak saudara bisa memberikan senyum. Saudara bisa memberikan keramahan saudara untuk orang lain yang ada di sini. Gak usah jauh-jauh di luar, di sini aja perhatikan satu sama lain. Bukan berarti kita harus cari tahu masalah orang, oh enggak. Saya nggak ajarin saudara untuk rempong, saya nggak ajarin saudara untuk kepo. Tapi just care, peduli aja. Ketemu ya senyum aja, nggak usah ketemu sengaja. Males, ribet. Ya, saudara, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, ya. Karena kita ini buatan siapa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata-kata kita itu apa cuman buat jemaat Efesus? Enggak ya, bagi saudara dan saya juga kena ini. Jadi kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Allah itu memang mau rencananya bahwa kita selalu hidup untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara ingat di dalam Kejadian, semuanya Tuhan ciptakan baik. Gak ada kata-kata di Alkitab Kejadian, ada yang jelek nih. Lautnya keruh. Gak ada kan? Burungnya gak punya sayap. Gak ada. Manusia yang diciptakan buta. Gak ada. Semua hari diisi dengan pekerjaan Allah yang baik. Terlebih saudara dan saya diciptakan sebagai keturunan Adam. Diciptakan dengan kesempurnaan. Itu sudah masuk di dalam rancangan Allah dari semula. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti saudara percaya bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang jelek. Tinggal bagaimana kita menghadapi kehidupan. Bagaimana kita melangkah untuk mengisi hari-hari kita. Gak ada angka yang jelek, gak ada hari yang jelek. Mau nikah hari Jumat kek, mau ulang tahun hari Senin kek, mau kondangan hari Selasa kek, semuanya baik. Mau saudara ditaruh di tempat yang buruk sekalipun, saudara, Allah mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Belum lama semalam kemarin saya ditelepon oleh teman saya yang di Malang. Udah lama gak ketemu, tiba-tiba dia curhat karena pekerjaannya itu sangat genting sekali dan dia justru berdoa supaya dia itu minta di PHK. Lucu ya, orang kerja nyari kerja susah. Tapi dia minta didoain supaya dia di PHK. Lalu saya telepon, kenapa kok sampai doanya kayak gitu kepinginnya? Iya, karena aku udah susah gerak, aku udah tiap hari nangis. Itu atasannya selalu menekan dia, selalu membuli dia, memfitnah dia. Semua pekerjaan yang dilakukan semuanya dianggap salah.
Dan dia dikatakan adalah orang yang bodoh. Dia menangis setiap hari, dia minta, aku pengennya aku di PHK, aku gak mau kerja lagi. Biarin nama aku masuk dalam daftar PHK. Lalu dengan tenang, saya anjurkan dia untuk berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, kalaupun dia harus di PHK, berarti di depan sana ada rencana Tuhan yang baik, yang sedang Tuhan persiapkan dalam hidupnya. Mintanya jangan apa yang kita mau, tapi mintanya apa yang Tuhan kehendaki. Karena saya percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak Tuhan izinkan. Tidak ada satupun yang terlewat dari rencana Tuhan. Ketika saudara berjalan, tiba-tiba saudara bertemu dengan dua jalan yang menyimpang. Tuhan udah kasih tahu nih misalnya, kamu nih di jalan yang kiri. Tapi saudara bilang, enggak aku mau ke kanan. Berarti salah dong. Udah dikasih tahu ke kiri malah ke kanan. Tapi saya percaya, ketika saudara pun berjalan di kanan, saya percaya bahwa Tuhan akan membuat jalan pintas untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Karena janji Tuhan tidak pernah biarkan kita tergeletak. Oke, kita pernah salah. Oke, kita pernah jatuh, kita pernah gagal, tapi itu bukan berarti finish. Karena kehidupan kita terus berjalan. Banyak hal masih yang harus kita lakukan. Jadi kalau untuk melayani, itu bukan kita berpikir gak usah yang jauh-jauh. Sekarang kita ini ada di mana? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita kerjakan? Saudara punya skill, itu anugerah Tuhan. Syukuri dan jalani kehidupan saudara. Saudara bisa menyanyi, saudara boleh mendaftar di sini untuk melayani Tuhan. Saudara bisa main musik, bangkitkan kerinduan saudara untuk main musik. Saya percaya bahwa gereja ini mempunyai suatu program yang progresif, tema yang progresif, karena kalau sudah perhatikan dari awal kita belajar tema ini sampai pada akhirnya kita tertuju kepada melayani. Dan kemarin kita baru saja untuk doa kepenuhan Roh Kudus, itu berarti ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya untuk membekali kita, modal kita yang utama untuk kita melayani Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, aku gak punya apa-apa, aku gak punya skill, aku gak mampu Tuhan. Hey, bagus kalau bilang kayak gitu. Tapi sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita bilang kita gak mampu, cepat sadar, oh iya ya, manusia aku tidak mampu. Tapi ada Roh Kudus yang berkuasa untuk memampukan kita melakukan yang baik sesuai dengan rencana Allah. Amin. Pelayan itu gak kenal umur, gak kenal titel, gak berlaku, gak kenal fisik, tapi cuman hati yang mengasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, saya percaya bahwa semua yang di sini adalah pelayanan dengan luar biasa. Yang tahu cuma saudara dan diri saudara sendiri dan Tuhan. Apakah saudara ketika saudara mau melayani, ketika saudara mau bertemu dengan orang dalam pekerjaan,
saudara memulai dengan saudara butuh pertolongan dari Tuhan. Kalau kita tidak memulai itu, maka kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita nggak menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan, itu sama aja kita menolak apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sama aja dengan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan di dalam segi kehidupan kita, setiap apa yang akan kita hadapi, itu sama dengan kita menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu nggak ada artinya. Kematian Tuhan itu nggak ada artinya. Makanya yang memotivasi kita bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan aser, bukan kolektan, bukan bagian CD, tapi adalah diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk memberikan sesuatu bagi orang lain, bagi dunia ini, sudah kita belajar untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat yang terakhir di dalam Filipi 2 ayat 12-18. Filipi 2 ayat 12-18. Kita sangat memperhatikan firman Tuhan ini. Filipi 2 ayat 12-18. Mari kita sangat memperhatikan firman Tuhan ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, karena siapa? Karena siapa ayat yang ke-13? Karena Allah satu-satunya yang mengerti saudara dan saya. Allah tahu kemampuanmu, kemampuan saya. Allah tahu kapasitasmu, kapasitas saya. Dan jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Karena semuanya ini tubuh, jiwa, roh kita itu punya Tuhan. Kalau saudara dikasih kesempatan untuk melayani, lakukan sungguh-sungguh. Kalau saudara pun gak dikasih pelayanan di sini, tapi saudara bisa belajar, saudara studi dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara gak ada pelayanan di sini, saudara di tempat pekerjaan, saudara bertemu dengan orang-orang yang di luar Tuhan, saudara masih bisa memberitakan firman Tuhan 1-2 ayat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya bilang kepada teman saya itu, mantap ya jadi orang Kristen. Aduh, luar biasa. Kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah yang genting. Udah mau pelayanan, masalah, diputus pacar, orang tua berantem, adik nakal, baju belum disetrika, aduh rasanya stres. Kerjaan belum beres nih besok. Clearkan semua untuk saudara. Siapa kita bertanggung jawab. Untuk siapa kita melayani. Saudara, jujur sebenarnya dalam hati saya, ketika saya harus mendapatkan suatu tugas atau ketika saya
diperhadapkan dengan waktu untuk melayani. Jujur saudara, saya takut. Saya orang yang paling merasa, Tuhan, lalu saya berpikir, oh ternyata justru ketika saya diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani, berarti masih banyak hal yang mau Tuhan proses dalam kehidupan saya. Bukan berarti bahwa saya udah lebih daripada saudara, enggak. Saya justru merasa, oh berarti masih ada yang kurang dalam hidup saya. Saya yang harus dibentuk, saya yang harus sadar, harus koreksi dulu. Mau ngomong tentang apa ini? Pelayanan, aduh. Mau ngomong tentang apa? Pengampunan. Udah belum ya? Itu sebenarnya jujur nih saya bilang sebenarnya kalau pelayanan itu rasanya kayak ditembak duluan begitu. Udah belum? Saya berharap bahwa saudara yang sudah terlibat di dalam pelayanan, saudara yang merasa sudah melayani, mari kita perbaharui komitmen kita, perbaharuin motivasi kita, perbaharuin baju, rambut, sepatu, tas, gak ada masalah dengan hal itu. Tapi yang terpenting adalah kepada siapa hati kita berikan ketika kita dipercayakan suatu kesempatan untuk kita melayani. Karena itu adalah hal yang penting yang harus kita pertanggungjawabkan. Kadang-kadang kalau orang udah pelayanan tuh ada rasa jenuhnya, ada rasa tawar, aduh kayak gini-gini terus. Bosen. Mulai koreksi diri, mulai bebenah diri. Cinta mula-mula itu jaga baik-baik. Waktu dibaptis, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, aduh pengen pelayanan terus tiap minggu, pengen memuji Tuhan terus 24 jam. Setahun, 2 tahun. Shoot. Grafiknya jangan sampai turun. Karena yang harus kita tanamkan adalah apa yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan saudara dan saya. Tanamkan selalu bahwa aku mau melakukan apapun di dalam rencana kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pun sudah melakukannya yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan yang anugerah luar biasa. Enggak semua orang, kenapa enggak semua orang diselamatkan? Kenapa dan neraka? Ya karena enggak semua orang menyadari bahwa Tuhan itu sudah berkorban. Bahwa Tuhan itu sudah mati, bahwa Tuhan itu hidup bagi saudara dan saya. Gak semua orang menerima kasih Tuhan. Tapi kalau saudara boleh bertemu dengan orang-orang seperti itu, saudara boleh sampaikan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi dunia ini. Mulailah tersenyum, mulailah memperhatikan kiri dan kanan saudara. Mungkin sekedar saudara bertanya, apa kabar? Mungkin saudara bertanya, apa kesibukannya? Saudara bertanya, sehat enggak? Simple. Dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Kita bersama-sama mau naikkan pujian, menyenangkan Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Apapun yang kita punya, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Senangkan hatimu, hanya
Tuhan ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup firman. Inilah kerinduan hati kami yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami ada kerinduan yang begitu besar untuk selalu menyenangkan hatimu, dan Engkau limpahkan anugerah sehingga kami bisa menyenangkan hatimu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat tumbuh dengan baik dalam hati kami. Kau tumbuhkan kerinduan dalam tiap kami untuk melayani berdasarkan kasih kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan kasih karunia dari Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pipin yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah sore hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Karjanto yang telah melayani pagi dan sore. Saya yakin beliau amat lelah, tapi karena kasihnya kepada Tuhan, beliau berkenan melayani di ibadah pagi dan sore. Demikian pula dengan Ricky, tadi saya lihat pagi beliau bermain bass, sore beliau melayani sebagai aser. Luar biasa, mengagumkan. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kami menginformasikan kemarin siang kira-kira pukul 14, gereja di tempat ini menerima uang melalui transfer sebesar 50 juta. Orang yang memberi uang tersebut berpesan untuk tidak disampaikan namanya, namun berpesan agar uang tersebut digunakan untuk peremajaan sound system beserta alat musik. Doakan juga ada rencana gereja ini membeli ear monitor. Kalau Tuhan menghendaki, semua itu dapat jadi. Yang kedua, dibuka pendaftaran untuk pelatihan memotret. Direncanakan pelatihan tersebut akan dimulai pada bulan Juli. Akan dilatih oleh Pak Riswanto. Beliau yang suka beribadah di ibadah pagi dan dikaruniai kemampuan memotret dengan baik, dan beliau berkenan memberikan keahliannya buat sidang jemaat di tempat ini. Untuk pendaftaran tersebut silakan mendaftar kepada Rasel atau Devi. Yang ketiga, jika Tuhan menghendaki 3 Juli di tempat ini akan seusai ibadah siang, ibadah pagi maksudnya, akan ada penyuluhan singkat tentang hipertensi dan diabetes yang akan disampaikan oleh Dr. Perry.
Lalu seusai penyuluhan akan diadakan juga pengecekan tensi dan gula darah yang akan dilayani oleh Dr. Ferry beserta istrinya Dr. Jovita. Nah, pada acara tersebut juga direncanakan sidang jemaat akan diberi bubur kacang hijau dan ketan hitam. Yang daftar itu hanya untuk pengecekan tensi dan gula darah agar gereja dapat mensiasati dengan baik. Kalau makan bubur kacang hijau tidak perlu daftar, langsung makan saja. Ya, yang daftar itu pengecekan tensinya. Berapa banyak sidang jemaat yang akan dicek, diperiksa tensi dan gula darahnya, itu yang perlu didaftarkan. Yang terakhir, Selasa ini 14 Juli akan ada pertemuan pelayan Injil wilayah Bogor GSJA bertempat di GSJA CWS Sentul City pukul 10 sampai 12. Untuk itu nanti saya akan mewakili gereja ini untuk bersama-sama dengan para pelayan Injil yang lain. Yang terakhir sebelum lupa, ini LCD kita kalau hari ini kelihatan bagus, warnanya kuat karena sudah ditukar. Ini yang ada di ruang TK kita pindahkan, yang biasanya ada di sini ditaruh di ruangan TK. Itu berkat bantuan jemaat di tempat ini yang memang dikaruniai kemampuan untuk memindahkan LCD. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. kami terus memohon perkenanan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah selalu berada dalam tuntunan, arahan, bimbingan, dan penyertaan-Mu. Untuk itu kami menyerahkan seluruh pimpinan kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kami mendoakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya, para menteri. Kami berdoa untuk para anggota DPR,
untuk MA, MK, para gubernur, berdoa wakil gubernur, wali kota, wakilnya, bupati dan wakilnya, beserta camat dan RT. Kami mendoakan agar mereka selalu sehat, Engkau memberikan hikmat, kemampuan untuk memimpin dengan baik, memiliki rasa takut kepadamu Tuhan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Biarlah di antara mereka terdapat koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, setiap program kerja yang telah disusun, direncanakan, dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat diwujudkan dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua berada dalam kondisi yang baik, sehingga dengan keadaan yang tentram, tenang, bangsa kami dapat bangkit dari keterpurukan dan memulihkan keadaan ekonomi. Kami berdoa terus untuk pelaksanaan vaksinasi dan kami syukuri Engkau telah menganugerahkan kemampuan kepada bangsa kami untuk mengendalikan dan mengatasi COVID-19 dengan baik. Kami terus mendoakan rakyat Indonesia untuk tetap disiplin, untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan kerap mencuci tangan. Tuhan, kami mohonkan kasih karunia-Mu dan perlindungan dari-Mu Tuhan, hingga bangsa kami dapat bangkit, dapat menata kehidupannya dengan lebih baik. Kau menolong kesenjangan yang terjadi dan kerinduan masyarakat kami untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang seluas mungkin juga dapat terwujud. Hamba juga menyerahkan anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menjadi pembicara, WL, singer, yang bermain musik, yang bermain tamborin, yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati tiap rumah tangga yang telah dibina oleh mereka. Engkau memberikan kesehatian, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam tiap rumah tangga, kesetiaan satu sama lain. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki usaha. Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang juga bekerja. Biarlah mereka dapat bekerja secara maksimal, produktif, dan tetap berada dalam lindungan-Mu sehingga mereka tetap sehat. Hamba berdoa juga buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku perkuliahan atau di bangku studi. Engkau memberikan ketekunan, memberikan semangat belajar yang tinggi, daya juang yang begitu besar. Dan Engkau menolong mereka untuk meraih cita-cita yang mereka dambakan. Buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, hamba doakan. Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau memberikan kesembuhan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan rumah tangga yang lain, hamba percayakan, Tuhan, kami mohonkan pertolongan-Mu sehingga anak-anak-Mu di tempat ini dapat menyelesaikan dan mengatasi persoalan demi persoalan yang menimpa kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang begitu besar, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, kalau masalah diizinkan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah masalah itu Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini, menumbuhkan dan mendewasakan kerohanian mereka. Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Hormat Tuhan Yesus memberkati. Silakan pulang Bapak Ibu Saudara sekalian.